yang disingkat dengan KLPD untuk 50 staf frontliner. Kini saatnya mengevaluasi dampaknya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Hari ini kita akan menyaksikan simulasi rapat evaluasi program pelatihan KLPD di PT Tekno Global. Evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan 4 level. Yang pertama reaksi, yang kedua pembelajaran, yang ketiga perilaku, dan yang keempat hasil. Dengan proses evaluasi mengikuti tahapan perencanaan, pengumpulan data, analisis hasil, dan pelaporan serta rekomendasi. Untuk itu, mari kita ikuti jalannya rapat evaluasi ini dari awal sampai akhir. Level 1 reaksi. Level pertama dalam evaluasi pelatihan adalah reaksi. Nah, pada tahap ini kita berfokus untuk mengetahui bagaimana peserta merespon pelatihan yang telah mereka ikuti. Reaksi ini tidak hanya sebatas pertanyaan apakah mereka merasa puas atau tidak, tetapi juga mencakup sejauh mana metode penyampaian materi sesuai dengan harapan, bagaimana pesan mereka terhadap fasilitator, kualitas fasilitas, serta suasana belajar yang tercipta. Baik, terima kasih sudah bertindak di data. Baik, rapat evaluasi kita mulai. 3 bulan sudah berlalu sejak pelatihan KLPD dilaksanakan. Hari ini kita ingin tahu sejauh mana program ini berdampak. Kita mulai dari reaksi. Apakah peserta puas dengan pelatihan? Tidak. Kamu yang menangani survei kepuasan. Silakan dilaporkan. Baik Pak. Berdasarkan hasil kuesioner yang dikumpulkan setelah pelatihan, 85% peserta menyatakan puas dengan program ini. Mereka menyebut materi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, metode penyampaian interaktif, dan simulasi layanan digital terasa nyata. Ada komentar spesifik dari beberapa peserta yang bilang pelatihan ini membuat saya lebih percaya diri dalam menghadapi pelanggan digital yang sederhana. Saya rasa itu pencapaian yang menggembirakan. Bagus, Indah. 85% adalah angka yang cukup tinggi. Tapi bagaimana dengan 50% lainnya? Ya benar Pak, ada 15% yang memberikan penilaian netral atau kurang puas. Keluhan mereka umumnya terkait hal teknis, ruangan yang agak panas, kursi yang kurang nyaman, terutama masalah koneksi internet yang sempat lambat saat sesi praktik. Itu membuat beberapa peserta merasa latihan jadi kurang maksimal. Poin penting. Artinya mayoritas puas, tapi fasilitas masih harus diperbaiki. Nah, Zahra, bagaimana pendapatmu dari sisi analisis data? Menurut saya, diskusi itu memang menjadi indikator awal yang baik, tapi jangan terlalu cepat puas. Kepuasan tidak otomatis berarti pelatihan efektif. Banyak program pelatihan yang dinilai menyenangkan, tapi tidak meninggalkan dampak nyata. Jadi, reaksi harus dilihat sebagai data awal, bukan kesimpulan. Betul, ini sesuai. Sekarang kita berada di tahap pengumpulan data. Data kepuasan tersebut ini penting, tapi masih harus kita lanjutkan ke level berikutnya. Indah, saya butuh validasi langsung. Data kuesioner ini kuantitatif. Untuk memperkuat akurasi, kita perlu data kualitatif. Tolong minta aku sebagai tim frontliner masuk sebentar. Kita perlu mendengar feedback langsung darinya sebagai representasi peserta mengenai kondisi ruangan dan metode penyampaian. Halo Pak Agus, saya adalah staf pelatihan yang bersemangat. Bapak diminta datang ke ruang rapat segera. Beberapa saat kemudian, Agus memasuki ruangan. Maaf Pak, saya dipanggil untuk memberikan sedikit feedback langsung terkait pelatihan. Ya, Gus. Kami sedang membahas level reaksi. Bagaimana kesan reaksimu terhadap pelatihan KLPD ini? Kalau dari saya pribadi, pelatihan ini menyenangkan Pak. Saya jadi tahu cara lebih cepat melayani pelanggan lewat aplikasi. Hanya saja, memang internet sempat ganggu waktu itu, tapi overall saya puas.
Terima kasih Agus, masukanmu akan kami catat. Nah, begitulah level pertama. Mengukur reaksi peserta, data dikumpulkan, masalah teknis tercatat, dan kepuasan mayoritas teridentifikasi. Kini kita lanjut ke level kedua, yaitu pembelajaran. Level kedua dalam evaluasi pelatihan adalah pembelajaran. Pada tahap ini, fokus utama bukan lagi sekedar kepuasan peserta, melainkan seberapa jauh mereka benar-benar memperoleh pengetahuan baru, keterampilan teknis, serta perubahan sikap setelah mengikuti program pelatihan. Baik, sekarang kita bahas pembelajaran. Apakah peserta benar-benar mendapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru? Indah, kamu punya data tes dan laporan pelatihan? Iya Pak, sebelum pelatihan rata-rata skor tes kompetensi digital peserta hanya 45. Setelah pelatihan meningkat menjadi 78. Itu kenaikan 33 poin atau sekitar 73%. Selain itu, dari simulasi yang dicoba, peserta bisa menangani konten pelanggan digital 32% lebih cepat dibanding sebelum pelatihan. Dan yang menarik, banyak peserta yang menyatakan sikapnya terhadap pelanggan berubah. Mereka lebih sabar, lebih tenang, dan lebih percaya diri dalam melayani. Bagus, itu data yang jelas. Ada peningkatan signifikan. Jadi, secara pembelajaran, pelatihan memberi dampak positif. Iya, peningkatan ada, tapi saya ingin menyoroti satu hal. Skor rata-rata 78 ini memang naik jauh dari sebelumnya. Tapi apakah standar ini sudah cukup dibanding benchmark industri? Kalau misalnya kita bisa mencapai rata-rata 85, artinya kita masih tertinggal. Jadi analisis harus lebih dalam. Jangan hanya dibuat hingga kenaikan lebih lanjut. Itu betul ya. Tapi ini kan tahap awal. Kalau kita teruskan dengan program lanjutan, angka itu bisa dikejar. Pelatihan ini progresi bukan terakhir. Nah, Agus, bagaimana denganmu? Apa kamu merasa ada peningkatan keterampilan setelah pelatihan? Sudah sadar Pak, sebelum pelatihan saya sering bingung kalau ada pelanggan marah dalam chat. Karena saya baru terlalu lama atau salah pilih kata. Setelah ikut sesi simulasi, saya jadi lebih percaya diri. Bahkan minggu lalu saya bisa menyelesaikan komplain pelanggan hanya dengan waktu 3 menit. Menurut saya, pelatihan ini benar-benar mengubah cara saya melayani. Baik, kita catat. Pembelajaran meningkat, tapi perlu strategi lanjut untuk mencapai standar lebih tinggi. Nah, jadi data ini bukan hanya angka, tapi bahan evaluasi untuk perencanaan program berikutnya. Nah, level kedua menunjukkan adanya peningkatan pembelajaran. Peserta mendapat ilmu, keterampilan, bahkan sikap baru. Namun, analisis kritis tetap perlu dilakukan agar hasil benar-benar sejalan dengan kebutuhan bisnis. Level 3, perilaku. Level ketiga dalam evaluasi pelatihan adalah perilaku. Nah, pada tahap ini, fokus utama bukan lagi pada apa yang dipelajari di ruang kelas, melainkan pada implementasi nyata di tempat kerja. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah peserta benar-benar menerapkan keterampilan baru, pengetahuan, dan sikap yang diperoleh selama pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari? Baik, sekarang kita membahas perilaku. Apakah peserta benar-benar menerapkan apa yang dipelajari di tempat kerja? Zahra, kamu yang mengumpulkan laporan supervisor. Silakan dipaparkan. Dari hasil observasi 3 bulan